Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku Shalom, selamat pagi saudara Rema yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Rema, Renungan Mahasiswa yang diselenggarakan oleh teman-teman kita di STPI. Dan mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan di pagi hari ini. Kami kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, dan terutama kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami dan menolong kami supaya firman-Mu berbicara kepada hati kami, dan kami dapat mengerti akan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh yang cukup terkenal. Tokoh yang dipakai Tuhan untuk menyatakan seruan kepada bangsanya yang saat itu dalam keadaan kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tokoh yang dipakai oleh Tuhan
untuk menyerukan dan juga menyampaikan berita kelepasan akan seorang bebas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Mesias, dan juga tokoh yang memberikan seruan kepada bangsanya akan kehancuran yang dialami oleh bangsanya, yaitu oleh bangsa Asyur pada tahun 722, dan juga masa pembuangan yang akan dialami oleh bangsanya di tanah Babel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia adalah Nabi Mika. Nabi Mika adalah seorang tokoh yang dipakai Tuhan untuk menyatakan nubuatan dan juga menyatakan penghukuman yang akan dilaksanakan oleh Tuhan kepada bangsanya. Tokoh yang juga menegur bangsanya dengan keras akan sikap hidup, akan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dialah Nabi Mika. Nabi Mika adalah seorang nabi yang berasal dari Mesyoret, daerah dekat Yehuda dan Yerusalem dan juga Laut Mediterania. Dan kalau mau dikatakan daerahnya daerah pedesaan, daerah yang mungkin jauh dari kota, tapi luar biasa bahwa Tuhan memakai orang-orang yang sederhana seperti Nabi Mika, Nabi Hosea juga, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel, untuk menegur para pemimpin-pemimpin yang saat itu mereka hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Mika dipakai Tuhan untuk menyatakan akan kebenaran yang harus ditegakkan di tengah-tengah bangsa yang hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai sikap hidup anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kita harus berbeda, kita harus memiliki sikap yang berbeda dengan dunia ini. 3 bagian yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mika 6 ayat yang ke-8 yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu bahwa hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang pertama akan menjadi perenungan kita, yaitu bahwa kita dituntut oleh Tuhan untuk berlaku adil. Kita harus memiliki sikap keadilan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Mika menyerukan akan suatu teguran yang keras kepada bangsanya, bangsa Israel, bangsa Yehuda, di saat dimana para pemimpin-pemimpin mereka tidak hidup secara adil, mereka tidak hidup secara benar di hadapan Tuhan. Mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak memperhatikan rakyat kecil, bahkan mereka memeras orang-orang yang ada di bawah mereka. Para hakim mereka dapat disuap, dan paranya lagi, para nabi-nabi mereka tidak menyerukan kebenaran yang sesuai dengan apa menjadi kehendak Tuhan. Kita dapat melihat di bagian pasal 3 ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian, beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu dikunyah, maka mereka menyerukan damai, tapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Itu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa situasi saat itu orang-orang, para pemimpin bangsa Israel, mereka tidak berlaku adil. Ini yang menjadi teguran bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun kekuasaan Bapak Ibu, apapun wewenang yang Bapak Ibu dapatkan, kepercayaan yang Bapak Ibu dapatkan, dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, pakailah kekuasaan itu, pakailah jabatan, akarnya itu untuk menyatakan keadilan. Berikan keadilan kepada jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada keluarga, kepada sesama Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Jangan kita mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, tetapi kita juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagian yang kedua, di dalam bagian ini dikatakan bahwa mencintai kesetiaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan memang hal yang cukup sulit dalam kehidupan kita. Kalau kita ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia, maka kita pun juga akan ikut tidak setia. Tetapi berbeda dengan Nabi Mika, dia walaupun hidup di tengah-tengah bangsanya yang tidak setia kepada Tuhan, tetapi dia tetap memilih untuk setia kepada Tuhannya. Dan dia tetap menyerukan kebenaran di tengah-tengah bangsanya yang sudah tidak setia. Kesetiaan berbicara tentang 2 ciri di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah konsisten. Konsisten adalah setia sampai akhir hidup, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak memihak atau tidak melakukan sesuatu yang menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada Yosua.
Dan Tuhan ingin supaya konsisten ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang kedua adalah persisten. Persisten adalah melakukan sampai akhir hidup, secara tetap sampai akhir hidup. Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai akhir hidupmu, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan sudah ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan Yesus setia kepada kita sampai dia memikul salib di akhir hidupnya. Dan dia juga setia sampai saat ini. Dia tetap mengasihi kita sampai saat ini kita hidup juga, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan sudah ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita, khususnya bangsa Israel. Bahwa Allah setia dari Allah memilih mereka di tanah Mesir dan membawa mereka keluar sampai ke tanah Kanaan. Allah setia memimpin, menuntun mereka. Walaupun terkadang mereka bersungut-sungut, walaupun terkadang mereka mengeluh, mereka ingin balik kepada tanah Mesir, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka dengan kasih yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita pun setia di dalam kehidupan kita. Di dalam kondisi apapun, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, setia sampai akhir hidup kita. Persisten, artinya bahwa kita tetap teguh, tetap memilih untuk setia dalam kondisi dan situasi apapun juga. Dan bagian yang ketiga dikatakan di situ bahwa dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kerendahan hati diperlukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan menginginkan kita memiliki sikap rendah hati. Tuhan benci orang yang congkak. Tuhan benci orang yang sombong. Maka dari situ dikatakan bahwa bangsa Israel merasa mereka sudah memiliki memikat hati Tuhan dengan persembahan-persembahan dan dengan korban-korban yang secara ritual itu sangat luar biasa. Tetapi Tuhan tidak menyukai semuanya itu. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-7 dalam pasal 6, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandungku karena dosaku sendiri. Bahkan mungkin ada praktek di mana mereka mempersembahkan anak sulung, mereka memberikan buah kandung mereka. Kita tidak tahu, bukan mungkin praktek ini berasal dari bangsa-bangsa kafir, tetapi mungkin karena mereka saking ingin persembahkan yang terbaik, tetapi sebenarnya hidup mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka sombong dengan merasa bahwa mereka dapat menyogok hati Tuhan dengan persembahan seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kerendahan hati berbicara di mana kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Kita mengakui bahwa hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Inilah sikap kerendahan hati yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang hidup di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini banyak orang mencari cara dengan berbagai macam kekuatan diri mereka sendiri supaya mereka dapat menghasilkan keuntungan, mereka dapat mencukupi kebutuhan mereka. Tetapi marilah kita mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang di luar apa yang menjadi pemikiran kita. Bergantung kepada Dia. Seperti suatu gambaran bahwa seorang anak memegang tangan kanan bapaknya, di mana dia selalu memegang erat tangan kanannya dan bertanya kepada bapaknya apa yang harus dia lakukan. Nah, inilah yang menjadi kerendahan hati kita, gambaran bahwa kita bergantung kepada Tuhan di dalam segala situasi. Termasuk saat seperti ini, di mana situasi pandemik ini, kita tidak mengandalkan diri kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan sebagai Allah yang sanggup menolong kita, berikan kita jalan keluar dalam situasi apapun juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel merasa bahwa mereka dapat memikat hati Tuhan dengan ritual-ritual penyembahan-penyembahan yang luar biasa. Tetapi Tuhan menolak itu karena hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita hidup berbeda, memiliki sikap hidup yang berbeda di tengah-tengah zaman yang semakin bengkok hatinya ini. Kita adalah orang-orang percaya yang dipilih Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Mari kita memiliki 3 sikap hidup ini, yaitu yang pertama, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan juga hidup dengan rendah hati di hadapan Allah kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan terus menolong kita supaya kita dapat tetap hidup
dengan kebenaran firman Tuhan dan hidup berbeda di tengah-tengah zaman ini, dan kita pun menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran yang telah kami dengar pada pagi hari dapat menolong kami untuk terus bersikap, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah keadilan, kesetiaan, dan rendah hati senantiasa ada di dalam hati kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, mengerjakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin. Segala